Iya, bahkan ada yang bilang apakah tuh misalnya buah-buahan yang kita taruh di altar itu tuh beneran dimakan? dimakan nggak sih? Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat datang mitra kebajikan. Kita berjumpa dalam acara Studi Sutta, di mana kita akan membahas Dhamma sesuai dengan sutta dari kitab suci Tipitaka. Nah, hari ini kita akan membahas sutta mengenai tema persembahan kebajikan kepada leluhur. Nah, bersama dengan saya kali ini sudah ada Romo Handaka Wijananda. Ya, Kartika, jumpa lagi. Namaste Romo. Namaste. Ya, sehat Romo ya? Ya, masih jarang sakit. Iya, jarang sakit. Ya, lumayan. Romo, ini kan masa-masa ini ya, pada penanggalan lunar ini kan banyak teman-teman mitra kebajikan semua tuh sedang menyelenggarakan atau memperingati sembayang bulan 7 atau 7 bulan gitu ya. Menurut penanggalan Chinese itu disebut juga katanya ada hari hantu, Romo. Nah, Ya. itu sebenarnya bagaimana itu dalam cara pandang Buddhis mengenai hari hantu itu? Iya, jadi itu suatu perayaan ya, sebetulnya dimulai dari berdasarkan sutra yang namanya Ulambana Sutra. Ini tradisi Mahayana. Ya, Ulambana kalau banyak yang belum tahu misalnya artinya adalah ulam dan bana. Ulam itu artinya adalah tergantung terbalik. Kalau bana itu artinya itu tadah. Jadi menadah yang tergantung terbalik. Maksudnya apa itu makhluk-makhluk yang kalau di alam penderitaan itu disimbolkan sebagai kayak terhukum, tergantung terbalik gitu ya, menderita. Kemudian kita menolong mereka dengan cara menadai, menjadi wadah begitu, ulambana begitu. Nah, kalau orang di Tiongkok sana ngomongnya Yulan Pen gitu ya. Ya, artinya sama kurang lebih ya. Itu cerita singkatnya ya, sutra itu Ayasma Mahamaudgalyayana. Itu penyebutan dari bahasa Sanskertanya itu murid Buddha yang sakti mandraguna itu kepengen menolong ibunya yang ternyata terlahir di alam menderita, alam peta begitu. Jadi tapi biarpun beliau itu sakti tapi kok tidak mampu. Kemudian konsultasi dengan Buddha. Nah, Buddha menyarankan beliau harus melakukan persembahan kebajikan kepada ibunya. Dan beliau melakukan itu derma kepada sangga, kemudian ibunya tertolong, bahkan tidak cuma orang tuanya di kehidupan yang sebelumnya itu ya, tapi 7 kehidupan sebelumnya juga terbantu, tertolong, ikut bahagia dengan dapat semua ya. Dengan persembahan tersebut. Ya, jadi ada 8 generasi orang tua ya. Nah, itu tradisinya. Nah, kemudian sejak itu di China begitu, di Tiongkok begitu menjadi makin populer tradisi tersebut oleh Buddhisme Mahayana. Nah, kemudian ada juga kalau di Medan tuh saya sering dengar orang bilang apa tuh cautu begitu ya. Iya. Nah, cautu itu artinya sendiri kalau orang Medan bilang pelimpahan jasa gitu ya. Arti harfiahnya kurang lebih adalah menyeberangkan gitu. Ya, pass over begitu, menyeberangkan begitu. Jadi intinya sama, menolong para leluhur mendiang yang menderita supaya menyeberang, supaya lebih bahagia di kehidupan sana gitu. Menyeberang itu membahagiakan gitu ya. Iya, kan dari tepian yang tidak nyaman yang menderita diseberangkan jadi lebih tepian yang lebih nyaman begitu. Oh, begitu. Nah, kemudian kalau di tradisi Theravada, kita kan membahas sutta ya. Sutta itu kebanyakan dari Pali Kanon gitu, kitab suci Pali. Di sana ada yang namanya tradisi Patidana. Ya. Patidana. Jadi kalau Kartika tahu arti patidana secara umumnya apa tuh? Pelimpahan jasa kan ya? Ya, pelimpahan jasa ya, sangat populer ya. Kalau mau tahu arti harfiahnya, pati itu artinya adalah merit atau kebajikan. Ya, dana itu artinya ya dana, persembahan, pemberian, ya, derma begitu. Jadi patidana artinya adalah persembahan kebajikan. Oh gitu. Ya, itu arti patidana secara harfiah gitu. Atau orang populernya bilang pelimpahan jasa ya gitu. Nah, kira-kira itulah tradisi itu dimulai dari Ulambana ya, dari Patidana ya, tapi cautu gitu. Intinya kita berusaha untuk menolong para mendiang leluhur yang menderita di alam-alam sana gitu. Oke. Ya. Tadi Romo ada menyebut tentang peta ya. Peta Ya. itu apa hantu ya maksudnya Romo? Bahasa Pali dari hantu itu peta? Iya, gimana? sebetulnya ini ada sedikit ya kurang pas gitu ya. Kebetulan saya belajar bahasa Pali jadi agak mengerti sedikit mengenai dari peta gitu. Peta tuh dari kata dasarnya sebenarnya dari pa gitu.
Pa itu artinya itu sebetulnya adalah pergi, berangkat. Pergi Jadi berangkat. peta itu artinya yang berangkat. Kalau orang Jawa bilang mangkat, yang mangkat. Yang meninggal. Depart ya. Ya, jadi yang mangkat itu yang meninggal atau halusnya mendiang begitu. Nah, peta itu artinya mendiang. Kan belum tentu jadi hantu dong, bisa jadi yaksa atau jadi asura atau jadi dewa. Ya, seperti itu. Tapi ada makna lain ketika kita lihat dari 31 kosmologi alam kehidupan Buddhis, itu ada yang namanya itu petaloka. Nah, mulai dari situlah petaloka ini diartikan sebagai dunia hantu. Oh, okay. Alam hantu, petaloka. Alamnya ya, petaloka. Iya, itu adalah satu dari 4 alam menderita. Apaya. Apaya itu artinya adalah dunia jatuh. Dunia hilang gitu ya. Ya, dunia hilang, the lost world gitu ya. Ya, kira-kira itu. Jadi peta bisa berarti mendiang atau yang berangkat, yang mangkat begitu, atau bisa juga hantu lah gitu. Ya, secara spesifiknya ke alamnya itu hantu gitu ya. Iya. Secara umumnya mendiang atau yang udah meninggal. Iya, kira-kira demikian. Oh, baru tahu nih Romo. Ya. Nah, balik lagi nih soal persembahan kebajikan tadi ya. Nah, itu manfaatnya apa sih Romo kita melakukan persembahan kebajikan itu? Jadi begini, intinya kan sebetulnya kita mau menolong yang menderita itu ya, leluhur kita atau mendiang atau siapapun lah, semua makhluk lah ya kalau bisa gitu ya. Jadi ini mau menyeberangkan atau membuat mereka lebih bahagia. Tapi kadang-kadang cara kita menunjukkan kasih sayang kita, perhatian kita pada mereka itu keliru. Kita sering menangisi, meratapi ya mereka yang pergi, yang mangkat tadi itu ya. Tapi di Sutta ini Buddha mengatakan begini di Petawatu 1 Sutta ke-4 dan juga sama apa diulang di Kudakapata Sutta ke-7 di Tirokutta Sutta. Beliau mengatakan karena bukan tangisan atau kesedihan dan ratapan apapun lainnya itu tidak bermanfaat bagi yang mangkat itu. Selama keluarga terus demikian. Jadi kalau terus carry on ya seperti itu, carry over, tidak move on gitu ya. Sedih terus ya? Itu malah membebani. Maksudnya perhatian kan gitu. Membebani leluhur itu. Yang mangkat tadi itu. Ya, yang mendiang tadi itu, kasihan kan. Nah, padahal sebetulnya kita melakukan patidana, lembana segala macam itu cautu itu kan untuk membuat mereka bahagia gitu. Nah, Buddha mengatakan juga bahwa ini adalah salah satu cara kita berbakti sebagai anak kepada orang tua kita, yaitu disebutkan di Singgala Sutta, ada di Digha Nikaya, Sutta ke-31, cara anak berbakti pada ibu dan ayahnya itu adalah setelah orang tuaku tiada, aku akan berderma atas nama mereka. Ada sutanya itu ya, itu satu. Kemudian manfaat berikutnya adalah di dalam Tirokutta Sutta, ya, beliau mengatakan bahwa yang diberikan di sini bermanfaat bagi mendiang. Jadi ada gunanya, manfaatnya itu ya. Kemudian itu merupakan satu penghormatan besar yang telah dilakukan oleh kita bagi mendiang. Jadi cara kita menghormatin, cara kita menyayangi, cara kita membantu mereka, dan cara kita berbakti kepada orang tua. Tadi kan ngomong soal manfaat Romo, itu kan banyak disebutkan manfaatnya untuk mendiang leluhur kita atau orang tua kita. Nah, apakah cuma untuk mereka aja atau bisa buat lebih banyak makhluk atau gimana? Ya, sebetulnya kan kita berangkat dari motivasi kita secara khususnya untuk orang tua kita, leluhur kita begitu ya. Tetapi harus diakui bahwa tidak ada jaminan bahwa persembahan kebajikan kita, niat kita itu nyampe ke mereka. Kalau mereka tahu, mereka ikut gembira, baru nyampe. Nah, masalahnya kalau nggak tahu, atau bazir dong. Ya, pengumumannya nggak nyampe lah itu ya. Jadi ya mubazir banget sih enggak ya, karena itu kan sebagai kebajikan. Tetapi supaya lebih produktif, lebih berbuah subur gitu ya, alangkah indahnya kalau persembahan kebajikan kita tidak hanya ditujukan kepada leluhur spesifik kita siapa gitu ya, tapi juga kepada semua makhluk yang mendengar ini, yang mengetahui persembahan kebajikan ini. Marilah semoga semuanya bahagia, ikut gembira. Ya, sehingga mereka juga kecipratan itu kebajikannya, seneng-senengnya. Ya, saya sering punya perumpamaan begini, Kartika. Misalnya kita ini selamatan di rumah, syukuran ya. Kemudian kita maunya kan ya sama keluarga inti atau ya cucu, kemudian ponakan, panggil semua. Tapi kita ini baik hati. Jadi kita tuh sediakan makanannya berlimpah-limpah.
Dimakan keluarga sendiri aja tuh lebih lah gitu loh. Apa yang kamu lakukan? Biasanya bagi-bagi sih. Bagi-bagi kan? Kita. Nah, itu ya. Kita bisa lakukan open house misalnya. Dibuka itunya, kemudian bilang, Pak RT, RW, siapa yang lewat ya, silakan mari Bapak Ibu, saya sedang syukuran. Mari masuk nih, boleh dibungkus, boleh makan di sini, silakan begitu ya. Jadi kan biarpun kita nggak kenal sama orang yang masuk, yang datang, yang lewat begitu, tapi kita sudah membahagiakan semua orang itu. Kan lebih happy lagi, ya kan? Nggak cuma egois, ya maaf ya, egois hanya khusus untuk keluarga saya sendiri ya, ini ya dia derma yang baik, tapi agak sempit jadinya ya. Tapi kan semua orang mari ikut gembira, ya kan? Nah jadi saya suka sistemnya open house saja kalau melakukan persembahan kebajikan ini, nggak terlalu eksklusif pada keluarga sendiri. Jadi kita tujukan pertama kepada keluarga, tapi juga kita membagi itu ditujukan kepada semua makhluk. Toh nggak ada ruginya juga kan, sama-sama berbuat derma, persembahannya gitu. Ya kalau dengar ya bagus, kalau nggak didengar ya minimal ada orang lain yang ikut bahagia. Gitu. Lebih banyak manfaatnya juga jadi ya. Nah, caranya melakukan persembahan kebajikan itu gimana, Romo? Apakah cukup dengan kita, biasanya kalau di keluarga saya tuh kita ngasih makanan, buah-buahan, dupa gitu di altar, atau ada cara lain yang lebih piawai gimana? Menurut saya saji altar itu bagus, tapi itu hanya bonus. Oh, bonus? Iya, ekstranya lah ya. Jadi tapi utamanya intinya apa? Utamanya dua. Ya, melakukan persembahan kebajikan atau patidana ini. Yang pertama, kita melakukan kebajikan. Melakukan derma, ya apapun itu, yang mau nyumbang ke wihara, ke sangga, ke yayasan, ke good causes lah ya, lahan-lahan kebajikan itu, ke panti, silakan apapun ya. Tidak harus yang hanya seiman atau sedharma saja, tapi semua kepada semua lahan kebajikan. Ya itu pertama. Kemudian yang kedua yaitu ditujukan. Yang pertama derma dan diadreskan, diarahkan, ditujukan. Ya, ditujukan ya tentu dengan doa kita lah, penyampaiannya dengan doa kita. Nah, ditujukan kepada tadi itu leluhur, mendiang ya, atau kepada dan kepada semua makhluk ya, supaya banyak makhluk ikut bahagia gitu. Nah, ini ada satu istilah khusus ketika di dalam Tipitaka itu ada istilah adisa atau adisati. Apa itu? Nah, adisati itu artinya itu ditujukan, menujukan. Mengadreskan gitu, mengalamatkan. Kayak kita kirim paket, kasih alamat. Kasih alamat dong gitu ya. Kalau enggak kan nanti kemana bingung ya. Itu kan. Ya itu ditujukan ya kepada siapa gitu. Nah itu dalam hati tentunya. Atau mau ditulis pakai kartu ucapan boleh-boleh aja. Ya kita taruh di altar misalnya begitu ya. Nama mendiang itu biasanya kan. Atau kita tentu pas meditasi, pas sembahyang begitu disebutkan namanya, ditujukan itu. Ya. Jadi istilahnya adalah adisati atau adisi. Adisati ini juga artinya diumumkan, bisa juga diumumkan gitu ya. Kalau kita pas baca parita sama-sama atau kebaktian sama-sama, diumumkan juga. Namanya, hari ini siapa yang melakukan patidana pada siapa. Nah itu beautiful. Kalau saya di Thailand, di Myanmar gitu ada tradisi yang mengumumkan loh ya. Dan juga ditulis di papan pengumumannya, hari ini donaturnya ini persembahan kebajikan untuk siapa gitu. Waduh itu sangat-sangat menyentuh perasaan begitu. Nah itu tradisinya begitu. Jadi satu lakukan derma, kedua doa atau ditujukan begitu. Nah sebetulnya doanya itu ada pakemnya, doanya bagaimana di kitab suci Pali itu ada. Mungkin kamu selama ini tahu tapi nggak tahu bahwa itu doanya. Yang mana ya? Yang bunyinya begini. Idangwo. Idangwo natinang hotu. Sukita hontu natayo. Iya, itu dia. Ya tahu kan? 100 buat saya. Tahu enggak artinya? Enggak tahu. Wah, ini dia. Kamu apal paritanya enggak tahu artinya. Cuma sering dengar jadi itu sering ngucapin aja. Doa untuk menunjukkan patidana kita kepada leluhur. Oh gitu. Artinya itu semoga ini untuk keluarga kami. Semoga keluarga kami bahagia. Itu aja artinya. Itu arti harfiahnya tuh. Terjemahan hati-hati itu. Ya. Itu ada di Tipitaka itu. Di Kudakapata 7, ada di Metawatu, ada itu. Oh, ada banyak ya? Enggak, doanya cuma itu sama. Oh, sama. Sesingkat tapi itu, semudah itu. Diulang juga. itu. Ya, intinya ya semoga ini untuk keluarga kami. Ya maksudnya ini tuh kebajikan ini gitu ya. Dan semoga ini membuat keluarga kami bahagia. Oke. Simple.
Ya, gitu Berarti aja. saya selama ini agak salah nih Romo dalam Gimana prakteknya. salahnya? Saya cuma mendoakan tapi nggak ada derma kebajikannya yang dibuat. Oh iya, nomor satunya belum, cuma doa Belum, aja. jadi cuma sembahyang pai-pai doa aja. Berarti Ya. kan sekarang sudah ada pemahaman baru, kita melakukan kebajikan dulu dan Satu. pada apapun. Baru yang itu nanti kita Persembahkan ya, kebajikan kita ditambah itu. bonus tadi pakai sesaji, Itu apa bonus. buah, bunga, apa boleh-boleh aja itu. Iya, Ya biar indah gitu kan. Oke. Ya, pakai kartu jangan lupa, kartu boleh juga tulis namanya. Ya. Jadi bener tahu nih cara Ya, ya. praktik persembahan kebajikannya yang benar. Nah, tapi nih kalau saya agak skeptis nih Romo, mohon maaf. Oke. Mau nanya nih, emang bener-bener nyampe ya gitu Romo? Bener-bener bisa memberi manfaat, membuat mendiang lebih baik gitu? Beneran nggak gitu Romo? Ya, bahkan ada yang bilang apakah tuh misalnya buah-buahan yang kita taruh di altar gitu tuh Beneran dimakan? dimakan nggak sih? Ya, sebetulnya susah ngomongnya gini ya. Tapi saya lebih suka merujuk kepada kitab suci sajalah, biar nggak salah gitu Biar ya. lebih valid ya. Ya, lebih valid lah. Kalau Anda jadi berpendapat pribadi atau saya merasa saya bisa melihat makhluknya begini begitu, nanti kan bisa insight kita, pandangan kita juga bisa berbeda-beda, subjektif ya. Kalau mau lebih otentik itu kita kan namanya juga studi suta ya. Kita merujuk ke suta saja. Jadi di dalam suta itu ada satu kitab yang namanya tadi itu Petawatu. Petawatu itu adalah kitab suci Tipitaka ya, Petawatu. Watu artinya itu bisa berarti dasar atau landasan, bisa juga berarti cerita. Jadi Petawatu cerita hantu atau cerita mendiang begitu. Ya, cerita hantu. Di situ ada 51 stories, cerita-cerita mengenai ya bagaimana makhluk itu jadi hantu atau jadi dewa, bagaimana berinteraksi dengan kita. Nah, khususnya ya ini agak sedih-sedih ceritanya di situ. Kalau yang happy-happy ada di Wimanawatu, cerita Wisma yang berbuat baik lalu masuk ke surga, dapat wisma, punya wisma gitu ya. Tapi kalau di Petawatu ini kebanyakan sedih-sedih. Ya, hantunya serem-serem menderita. ya, Rom? Sebetulnya ini salah. Kalau Buddhis itu tidak pernah mempersepsikan hantu sebagai makhluk yang horor, yang serem gitu, enggak. Mereka sebenarnya enggak serem sih. Kita sendiri yang merasa seram sendiri, ketakutan dewe gitu loh. Padahal mereka sebetulnya belum tentu nakutin kita. Kecuali memang Asura. Asura kadang-kadang yaksa, Asura bisa nakutin kita. Nah, itu nanti lain ceritanya itu ya, tentang Asura kita bahas nanti studi suta khusus mengenai makhluk Peta serem. itu lebih Peta cenderung menyedihkan. menyedihkan. Maka disebut hantu kelaparan, hantu menderita, ya suffering ghost gitu ya. Kan kita lihat mereka kasihan. Dan di situ tidak ada ceritanya orang tuh lihat hantu ketakutan, itu nggak ada di Petawatu itu. Ya mungkin zaman modern orang udah dari kecil di dogma bahwa hantu itu menakutkan. Jadi kita baru dengar hantu aja sudah langsung merinding gitu kan. Iya, Padahal nggak ada di kitab tersebut ya. Jadi hantunya kasihan. Ya, di situ ada banyak cerita dan saya bisa rangkum bahwa persembahan kebajikan yang kita perbuat kepada mereka itu, kenal apapun tidak kenal, itu bisa mengondisikan, ya, menciptakan satu keadaan yang membuat mereka itu dengan mengetahui pengumuman tadi itu, ya, menjadi gembira, bahagia, dan mereka bisa mendapatkan gitu. Mendapatkan secara, tentu tidak secara fisik, material gitu, tapi mendapatkan pakaian. Ada hantu yang telanjang, kemudian dengan persembahan kebajikan dia tiba-tiba mendapatkan baju, ya baju surgawi, ya, jadi baju di alam sana atau yang kelaparan jadi dapat makanan, ya, sama dengan kebutuhan pokok kita, sandang, pangan, papan, bahkan ada kendaraan juga, kereta kencana gitu ya. Kemudian kerupawanan, beauty, ya, beauty, ya, jadi itu dapat yang mukanya nggak bagus gitu ya, jadi cantik atau jadi ganteng begitu. Dengan persembahan kebajikan. Iya, berkat persembahan kita itu ya. Jadi itu disebutnya itu efektifnya, nyampenya itu langsung khasiatnya mereka bisa rasakan begitu. Dan bahkan yang paling radikal adalah pindah alam. Oh, bisa. Ya, saya tidak berani bilang hantunya mati jadi dewa, itu nggak berani bilang itu, aneh gitu rasanya gitu ya. Tapi hantunya jadi berubah moodnya, dulunya menduka menjadi sukacita gitu. Dan tubuhnya berubah jadi kayak dewa gitu loh. Nah ini sudah tidak bisa disebut hantu lagi, ya masih mendiang tapi sudah mendiang yang kayak dewa gitu, ya istilahnya Jadi hantu dewa. yang lebih happy atau lebih cantik. Iya makanya gitu kalau kali bilang ya. hantu kan cenderung menderita atau menyeramkan. Ini sudah tidak menyeramkan, udah bagus nih, cantik, rupawan. Jadi sudah jadi mendiang dewa gitu ya, leluhur dewa, dewa leluhur. Wah, Ya itu itu ada saya bilang pindah kasus-kasusnya ya di alam Suta gitu. ya? Ada disebutkan berpuluh-puluh di sana, total 51 sih. Berarti efektif. Ya begitu. Kalau kita punya keyakinan pada suta ya seperti itu disebutkan.
Kalau misalnya tadi kan memang mendiang atau keluarga kita itu terlahir di alam menderita, tapi kalau misalnya leluhur itu terlahir di alam bahagia, sudah jadi dewa gitu, masih ada dampaknya nggak? Masih efektif nggak? Iya, pertanyaan bagus tuh ya. Kamu nih kalkulatif ya, hitung-hitungan ya. Kalau berbuat derma atau bakti dana nih ada gunanya enggak? Ada cuannya enggak? Ada ya manfaatnya enggak? Tapi ya betul, itu kan kita harus smart ya. Sebagai umat Buddha juga harus smart gitu. Kalau mubasir atau mitos atau hoak belaka ya buat apa gitu ya. Jadi kita ngomong bahwa tidak ada cerita bahwa mereka tuh lantas pindah alam gitu ya. Sudah jadi dewa jadi alam Brahma atau jadi orang suci apa makhluk suci apa, nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Di Sutta nggak ada. Tetapi yang jelas ada beberapa cerita bahwa dewa pun bahkan kayak Maharajika dewa ya seperti Kuwera gitu ya. Ya. Itu bisa ikut gembira, ikut bahagia, bahkan minta. Oh gitu. Ada cerita misalnya dari Nandamata ya, seorang ibu upasika yang sangat berbakti pada Dhamma begitu, simpatik Maharaja Kuweranya ini Wesawana ya, itu langsung malah minta loh, kamu besok derma kepada Sangga Sariputta Mahamukhalana mau lewat sini kasih derma makanan dan tolong ditujukan kepada saya gitu. Dewa itu kepengen dapat persembahan itu, ya ditujukan, diumumkan gitu ya. Ya itu bagaimanapun ya kita senang ya. Oh dewa pun masih ngarep seperti itu. Tapi apakah dia lahir lagi jadi Brahma atau jadi lebih sakti ya? Enggak gitu deh. Tapi sekedar membahagiakan dewa pun kan why not? Iya. Ya kan kita sering minta tolong pada dewa untuk bagian kita ya. Sekarang kita balas budi sama dewa-dewa juga boleh. Dan Buddha sendiri bilang juga bahwa kita tuh yang telah melakukan hal apapun ya, kebajikan apapun gitu, kita bisa memberikan derma, kemudian mempersembahkan kepada mendiang leluhur dan juga kepada dewa yang di Wisma, di Wimana itu, dan juga bahkan kepada Catur Maharajika ini. 4 Maharaja Dewa ini ya, di 4 penjuru angin itu. Itu Buddha juga menyarankan begitu di Petawatu, ada disebut itu. Oke. Ya, jadi berarti, mereka juga bisa enjoy ya. Misal keluarga kita sih jadi dewa, hidup di wisma surgawi tertentu gitu ya. Mereka senang loh, kita ingat loh. Iya. Ya kan? Ketika masih hidup pun saya senang kan, misalnya Kartika, ini melakukan kebajikan atas nama saya gitu kan ya, untuk memperingati ulang tahun saya atau pas saya sakit begitu ya. Ya, itu menyenangkan saya juga kan. Jadi tolong kalau saya misalnya meninggal dulu, saya jadi dewa misalnya, saya akan kamu persembahkan. Tidak, saya juga senang gitu ya. Kalau saya tahu ya, nggak ada salahnya ya. Nah kalau tadi kan udah tahu nih bermanfaat nih. Nah jadi sekarang gimana tuh? Berapa sering kita harus melakukan persembahan kebajikan ini? Kapan gitu Romo? Apa pada masa-masa tertentu aja atau gimana? Seperti bulan-bulan ini gitu ya. Tidak harus ada occasion khusus, perayaan khusus, enggak. Tapi kalau pas dirayakan ya tentu, why not ya. Tapi ini adalah kebajikan. Kebajikan itu setiap saat makin sering makin bagus. Ya kapan gitu? Persembahan kebajikan, very easy. Pas Anda melakukan kebajikan, kebaikan, derma, setiap kali melakukan kebajikan, persembahkan. Selesai, kapanpun. Misalnya Kartika berbuat baik satu hari berapa kali? Mungkin 3 kali, mungkin 5 kali. Langsung dipersembahkan. Langsung dalam hati tujukan kepada mendiang ini secara khusus atau dan juga plus semua makhluk. Jadi manfaatnya lebih banyak. So double. Saya sendiri melakukan derma, tidak pernah derma aja, tidak pernah dana aja. Dana ditambah pati dana, langsung double begini. Itu karma baiknya langsung 2 macam loh ya. Iya. Ya tidak cuma 1 tapi 2. Kapanpun, dimanapun. Double happiness. Double happiness. Double kindness ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal bonus tadi, Romo, kan kita boleh mempersembahkan sajian-sajian makanan gitu. Nah, kalau persembahan daging itu di dalam tradisi Buddhis gimana, Romo? Ya, kalau itu kita bisa merujuk ke sutta lain ya. Ini bukan soal offering atau persembahan di altar gitu. Tapi bagaimana sikap Buddha Gautama sendiri terhadap pengorbanan atau persembahan hewan. Bukan cuma daging, ini masih jadi hewan ya. Itu ada sebuah sutta ya, di Anguttara Nikaya, itu Buddha mengatakan pada seorang Brahmana bernama Ugata Sarira. Di situ Brahmananya mau mempersembahkan ya, ada ribuan hewan-hewan, ya ternak-ternak begitu ya. Tapi Buddha tuh menasihatin begini ya. Jadi persembahan itu bukan persembahan yang paling bagus. Persembahan paling bagus itu adalah yang tidak melibatkan pengorbanan nyawa makhluk lain.
Kan tujuannya pengorbanan adalah untuk membahagiakan makhluk lain. Kalau bisa jangan pakai harga atau nyawa makhluk lain begitu. Ya. Jadi Buddha mengatakan begini, ya. Dia tuh kamu berpikir bahwa saya melakukan kebajikan, tetapi kenyataannya malah membuat ketidakbajikan. Kemudian mau membuat kebaikan, malah membuat keburukan. Mau mencari jalan ke tujuan bahagia, malah jalan terbuka adalah tujuan menderita. Begitu, ya. Jadi pada akhir sutta tersebut, Brahmana ini mengatakan bahwa saya akan membebaskan makhluk-makhluk ini. Saya lepaskan makhluk-makhluk ini, kasih kehidupan, ya. I set them free, I give them life. Bahasa Inggrisnya puitis begitu, ya. Jadi biarlah hewan-hewan ini makan rumput-rumput yang hijau, biarlah meminum air dingin dan menikmati embusan semilir angin ini yang sejuk di Himalaya waktu itu, ya. Wah, romantis sekali. Jadi itu satu contoh bahwa kalau bisa kita jangan sampai mengorbankan hewan. Nah, bagaimana cara piawainya, upaya kosalanya itu, ya, cara-cara ya piawainya. Kita mau sesuatu pakai nggak pakai nyawa lah, misalnya buah-buahan, ya, atau pelita, atau sayuran bolehlah, ya. Air juga nggak apa-apa, ya. Air gitu, lambang untuk membasuh kemurnian gitu, ya. Atau dupa, wewangian. Nah, itu cara-cara yang lebih sesuai dengan dhamma, saya rasa. Oke. Ya. Wah. Nah nih, dari tadi kan Romo banyak cerita-cerita nih mengenai di sutta-sutta. Nah, boleh cerita satu gitu yang paling inspiratif, Romo, dari sutta tentang persembahan kebajikan ini? Iya, banyak ceritanya, ya. So, bagus-bagus sih. Saya sarankan kita semua bisa membaca langsung dari kitab sucinya, ya. Tapi salah satu yang unik, nih saya bilang unik gitu, ya, adalah tentang peti. Peti. Ada peta kan tadi, peta ya, hantu atau mendiang. Kalau peti itu hantu perempuan. Oh iya. Putra putri, peta peti, yaka yakini gitu, ya. Nah, peti. Peti ini suka makan anaknya sendiri, ya, masa 5 anak. Nah, ceritanya ada seorang perempuan, ya, menikah dengan tuan tanah gitu, ya. Tapi mereka itu tidak punya anak karena perempuan ini ternyata tidak subur. Kemudian beliau menyarankan, ini orang baik sebetulnya, menyarankan suami, kamu menikah lagi aja, cari yang bisa memberi keturunan. Tapi suaminya kan sayang, kan setia, kan nggak mau, janganlah. Tapi didesak-desak terus sama teman keluarganya, didukung juga. Akhirnya ya baiklah, sudah seizin istri yang tua ini, yang pertama ini menikah lagi. Terus kemudian istri kedua ini tidak cemburu itu, ya, memang beliau sendiri menyarankan. Tapi kemudian ketika hamil 2 bulan, dia jadi mulai cemburu gitu loh. Waduh, jangan nanti kalah perhatian gitu, ya. Kemudian si istri pertama ini menyuruh orang untuk menggugurkan, kasih minuman ada racunnya begitu, menggugurkan kandungan dari istri yang muda gitu. Akhirnya gugur. Lah ini kan kecewa gitu, istri muda sakit, kecewa. Terus kemudian curiga, jangan-jangan yang membunuh adalah kakak apa, istri tua, kakak ipar bukan, ya? Dari istri tuanya gitu, ya. Iya, sama istri, istilah palingnya itu sesama istri dari tuan tanah ini gitu. Jadi curiga, dikeroyok sama kerabat-kerabatnya begitu. Nah, ini kan membela diri, dia melakukan, tapi dia nggak ngaku, dia berbohong. Dia berbohong dan bahkan bersumpah, ya, bersumpah bahwa kalau sampai aku yang melakukan, biarlah nanti di kehidupan berikutnya aku akan makan anak-anakku sendiri. Waduh. Wah, serem banget itu, ya. Ya, nothing happen. Ya, life goes on. Ya sudah, tidak terbukti. Nggak ketahuan, ya? Nggak ketahuan juga. Tapi ya dia hidup sampai akhir hayatnya dengan memendam rasa itu. Ya, pernah membunuh, berbohong, bersumpah palsu. Ya, akhirnya meninggal juga. Dia meninggal duluan, yang lain masih hidup nih, ya. Meninggal, ya, karena lebih tua mungkin gitu, ya. Kemudian meninggal itu nggak enak. Jadi peti tadi itu di alam menderita, ya kan? Dan peti ini menderita sekali. Badannya itu bau, jelek, telanjang, ya. Dan setiap pagi dia melahirkan 5 anak. Begitu melahirkan, kan dia saking kelaparannya, dia hanya bisa makan anaknya sendiri. Dia makan tiap pagi itu. Malamnya ternyata melahirkan lagi. Mulai makan lagi sendiri. Setiap hari seperti itu. Setiap hari makan 5 pagi, 5 malam, sepanjang hari bertahun-tahun begitu. Dia sendiri menangis, sedih makan anak sendiri. Anehnya tapi dia tidak bisa makan yang lain, yang bisa makan itu. Ya kena apa ya, makan sumpahnya sendiri. Ya sumpah palsu soalnya, ya. Nah, dia menderita seperti itu, badan juga jelek, bau, nggak ada teman apa yang mau dekat. Nah, suatu hari
Peti ini melihat ada 8 biksu ya datang di desanya tersebut begitu. Terus dia mendekati mereka, dia menampakkan diri. Nah, biku-biku itu tidak takut, malah kasihan. Loh, kamu kenapa? Kok bisa jadi seperti ini? Karma buruk apa yang kamu lakukan? Dia ceritakan kembali, dia mengaku salah. Terus dia minta tolong bagaimana bisa membantu saya supaya terbebas dari makan anak sendiri, punya badan jelek begini, menderita batinnya gitu. Para biku-biku itu tahu. Oke, besok ya saya akan menuju ke rumah suami kamu, dulu masih hidup kan ya. Nah, kemudian para biku itu meminta suami itu membuat derma makanan kepada mereka, 8 biku ini sangganya ya. Kemudian mempersembahkan kebajikannya, patidana kepada peti tersebut. Itu mereka lakukan dan akhirnya mengetahui itu, sang peti ini menjadi bahagia. Kemudian dia bebas dari penderitaannya. Gitu. Udah tidak beranak dan dimakan sendiri lagi. Tubuhnya pun lebih berkilau, bersinar gitu ya. Senang sekali dia, terharu. Dan kemudian malam itu peti itu menampakkan dirinya lagi. Kali ini bukan pada para biku itu, ya, tapi kepada mantan suaminya itu. Dia menunjukkan kepada mantan suaminya, suamiku terima kasih, maafkan saya. Berkat kamu, sekarang saya sudah bisa hidup lebih bahagia seperti ini. Terima kasih atas persembahan kebajikan yang telah kalian lakukan untuk saya. Nah, begitulah. Nah, para biku itu juga mengetahui penampakan tersebut dan melanjutkan perjalanan ketemu Buddha dan menjelaskan cerita ini kepada Buddha. Nah, jadi kitab suci ada di situ ya. Nah, ini sangat senang saya karena tidak cuma kasus biasa, tapi bahkan tadi itu dari cemburu, kemudian membunuh ya, menggugurkan, menipu, bersumpah palsu, akhirnya sampai seperti itu nasibnya. Karmanya buruk sekali, tapi akhirnya berkat patidana ini bisa terbebas dari penderitaan. Wah, sadu-sadu. Ya, terima kasih ya. Nah, satu lagi nih Romo. Tadi kan kita mencari manfaat nih, persembahan kebajikan kepada leluhur, kepada makhluk banyak. Nah, kalau buat diri sendiri gimana Romo? Ada manfaat nggak buat kita sendiri yang melakukan persembahan kebajikan itu? Ini egonya gitu ya. Kamu kan hitung-hitungan dari tadi itu ya. Buat gua sendiri apa dong manfaatnya? Iya dong, harus ada manfaatnya nggak? Gitu. Bisnisnya gimana itu ya? Oke. Jadi di dalam kalimat terakhir di Tirokutta Sutta ya, pembabaran mengenai yang di luar dinding gitu ya. Buddha mengatakan kan, kebajikan yang kalian lakukan tidaklah kecil. Itu kalimat terakhirnya gitu ya, di paragraf terakhir itu. Jadi kebajikan nggak kecil, kebajikannya apa saja. Tentu kalau kita melakukan patidana itu sendiri adalah salah satu dari dasar punya kiriya waktu. Jadi ada di dalam kitab komentari ya, kata-kata atau penjelasan arti kata-kata itu artinya itu disebutkan bahwa ada 10 dasar perilaku atau perbuatan kebajikan. Salah satunya adalah ada dana gitu kan ya, sila, bawana dan lain-lain gitu ya. Salah satunya adalah patidana ini. Oh gitu. Ya itu kebajikan sesendiri ya, karma baik lah ya. Kemudian sebelum patidana tadi ada dana. Jadi buat kita sendiri kita melakukan dana itu karma baik lagi. Dan di dalam dasar punya kiriyawatu ini juga disebutkan gitu ada weyawaca gitu ya. Weyawaca itu artinya melayani ya. Jadi kita melayani kan, melayani sangga, melayani misalnya panti asuhan yang kita derma begitu. Dan juga kita melakukan satu tindakan karma baik lain yaitu apa citi, itu artinya apa? Menghormat pada leluhur kita, karena semua makhluk, ya kan? Dan juga kita menghargai, berterima kasih, patanumodana. Nah, seperti itu. Itu ada 5 karma baik loh ya. 5 dasar kebajikan dari 10 itu sudah kita lakukan dengan tindakan patidana itu. Dan itu manfaatnya untuk diri kita sendiri. Ya, tentu saja seperti itu. Jadi banyak sekali manfaatnya ketika untuk diri sendiri. Dan orang lain juga, makhluk lain juga. Di alam sini maupun alam sana gitu ya. Beautiful. Ya. Berarti persembahan kebajikan ini memang manfaatnya berlimpah-limpah ya. Pertama buat yang kita melakukan, kita dapatkan. Kemudian buat mendiang yang kita tujukan itu di alam juga lain sana, ya. Mendapatkan manfaat ya. Kalau enggak pun bisa bermanfaat buat semua makhluk yang banyak. Ya, dan juga kepada yang kita kasih dana itu. Ya, ada lagi. Ya, buat lembaganya, orang-orangnya, apa gitu betul. ya. Berarti kebajikannya nggak cuma satu layer ya, tapi ada sekali. Banyak kepada. Sangat-sangat piawai ini. Ini tradisi Buddhis yang harus kita lestarikan. Iya, dan tidak perlu harus pada festival atau perayaan tertentu.
tapi juga bisa tiap kita Kapanpun, berbuat dimanapun. kebajikan-kebajikan kecil pun Iya. bisa kita persembahkan kepada leluhur dan Iya. juga kepada semua makhluk. Sadu, ya, Sadu, bagus. sadu. Terima kasih banyak Romo atas Sama-sama. pencerahan lah ya, Ya. pencerahan kecil gitu hari ini mengenai persembahan kebajikan. kasih. Baiklah, mitra kebajikan, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam acara Studi Suta. Sebelumnya saya akan menutup dengan sebuah puisi mengenai persembahan kebajikan. Dari Suta juga ya. Ya, berasal dari Suta. Bagai air yang menghujani bukit tinggi, mengalir turun ke lembah rendah. Demikian pula yang diberikan di sini bermanfaat bagi yang mangkat. Merenungi, ia memberi kepadaku, ia bekerja untukku, ia keluargaku, sahabatku, temanku. Persembahan sepantasnya kita bagikan bagi yang mangkat, mengingat apa yang dahulu mereka perbuat. Sadu, sadu, sadu.